Bahkan zaman sekarang ini ya saudara, ada fenomena yang namanya buy now pay later. Pernah dengar nggak ya? Mungkin sebagian kenalnya dengan sebutan pinjol. Betul ya Bapak Ibu? Buy now pay later. Kok kayak enak banget gitu ya? Bisa beli sekarang, bayarnya mikir nanti gitu. Tapi hati-hati saudaraku, gaya hidup seperti ini kalau terus saudara ikuti, ujung-ujungnya, endingnya akan memakan habis seluruh penghasilan saudara. Kok bisa pastor? Karena gak peduli seberapa income saudara, penghasilan saudara, gaya hidup seperti ini saudaraku, semakin besar penghasilanmu, semakin besar utangnya Pak. Nah terus gimana? Saudara mau punya penghasilan berapa? Karena semakin besar penghasilannya, lah utangnya terus nambah tuh. Happy enggak? Happy. Siapa yang enggak happy? Dapat handphone apa enggak happy? Happy. Lah ya happy saudaraku. Tapi dengar ini, kalau saudara lanjutkan gaya hidup seperti ini terus saudaraku. Kalau enggak hati-hati, you lose the kairos. Saudara kehilangan apa yang namanya waktu, kairosnya Tuhan dalam hidupmu. Kok bisa seperti itu Pastor? Firman Tuhan tuh ngomongnya gini Bapak Ibu. Segala sesuatu indah pada waktunya. Lah kalau belum waktunya, dipaksakan beli handphone, belum waktunya. Indah apa indah? Ya enggak indah. Happy saya katakan, siapa yang enggak happy dapat handphone baru. Tapi penderitaannya Pak, waktu tagihannya muncul Pak, berlarut-larut penderitaannya. Dan kalau itu saudara teruskan, bukan hanya saudara melewatkan kairos ya. Dalam setiap kehidupan manusia itu punya fase-fase saudara. Kalau itu saudara lanjutkan, yang terjadi akhirnya saudara kehilangan the beauty, keindahan dari sebuah proses. Kenapa? Lah semua serba instan. Pengen ini harus ada saat ini. Saudara kepengen dipuji-puji semua orang. Wah hebat, disebut crazy rich. Kan? Tapi crazy rich tanpa proses, ujung-ujungnya hancur. Loh hati-hati loh saudaraku. Saudara jadi jangan salah saudaraku. Proses itu ada for a reason. Nanti saya akan berbicara mengenai ini. Kalau itu saudara teruskan lagi, saudara tabrak, sudah tahu, tapi masih saudara tabrak. Kalau enggak hati-hati kita itu jadi dului Tuhan. Bu, kalau kita sesuai waktunya Tuhan, kenapa indah? Karena diizinkan ngalami pergumulan. Nah tapi ada penyertaan Tuhan tuh. Dari situ saudara bisa bersaksi, Tuhanku hidup. Dari situ jadi indah, kenapa? Karena tiba-tiba mata saudara terbuka. Bagaimana sepanjang kehidupanmu Tuhanmu tidak pernah melepaskan engkau. See? That's the important about process. Kalau saudara terus nabrak, saudara mendahului Tuhan. Ya ibaratnya gimana sih saudaraku? Kalau mau-maunya sendiri ya saudara harus konsekuen tanggung jawab toh terhadap apa yang ada di depan kan gitu. Padahal berapa banyak dari kita yang sadar kekuatan manusia terbatas. Tanpa Tuhan bagaimana kita bisa menghadapi semuanya. Dan yang terakhir saudara, kalau saudara terus masih ditabrak. Tahun ini kita punya tema apa Bapak Ibu? The Year of Great Multiplication. Tahun pelipat gandaan dahsyat. Harusnya yang dilipat gandakan semua hal yang baik Pak.
Dilipat gandakan damai sejahteranya. Dilipat gandakan kecintaannya sama Tuhan. Dilipat gandakan buah-buah rohnya. Bahkan dilipat gandakan berkat. Lah tapi kalau ini dilanjut-lanjutin. Multiplikasi hutang toh Pak. Apa enaknya? Itu sebabnya hari ini saudaraku sebagai hamba Tuhan jarang loh di gereja dibahas mengenai ini. Gitu? Tapi saya rasa saudaraku, saya melihat ada sangat banyak orang DM saya mengenai hal ini. Saya rasa gereja harus berbicara. Dan saya berdoa ketika saudara tangkap ini, saudara dengar ini, terima kebenarannya terlebih dulu. Oh, terima kebenarannya. Saya mesti gimana, Pastor? Belajar yuk. Sekalipun tidak enak. Sabar.